Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN, bener nggak? Bener nggak? Salah. Karena Jokowi. Itu tolol. Punya otak gitu. Astaga. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Pak Prabowo mau 2 periode silahkan monggo. Tapi tolong jangan bawa Gibran. Tolong ya Pak ya. Prabowo 2 periode oke, tapi tolong jangan bawa Gibran. Nggak sanggup. Kalian itu mbok dibuka matanya. Jangan selalu fitnah, jangan selalu menjelek-jelekan orang. Perasaan Pak Jokowi itu ngapa aja mesti disalahkan. Anak kucing kalian mati ketabrak mobil juga tetap yang disalahkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si roti gulung yang sudah lama tidak terdengar kata-kata mutiaranya ya kan. Dan tiba-tiba saja sekarang muncul lagi teman-teman ya. Dia menyebut Prabowo bang ya kan. Bang apa bang? Bang ya kan. Sat katanya. Waduh ini saya bingung mau ngomong gimana gitu ya. Takutnya nanti kena itu pelanggaran di YouTube ini gitu, menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi mau gimana lagi ya kan? Faktanya seperti itu dan harus kita sajikan untuk kita diskusikan bersama, untuk kita kecam ya kan, pernyataan-pernyataan yang sangat tidak beretika, tidak bermoral ya kan, tidak bernilai tersebut ya kan. Intinya menurut saya itu adalah sebuah pernyataan yang sangat kurang ajar gitu loh. Apalagi disampaikan, dilontarkan, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8. Dulu dia menyebut Jokowi bajingan tolol ya, tentu kita masih ingat bareng-bareng. Sekarang dengan terang-terangan dia kembali menyebut Presiden Indonesia ke-8 dengan kata-kata bangsat. Coba bayangin. Begini ini kalau selalu dibiarkan ya kan, bukannya sembuh dan tobat, malah semakin menjadi-jadi karena dia ngerasa oh saya aman nih, nggak ada yang berani menindak saya ya. Dan pastinya akan menular ke yang lain. Karena begitulah sistem psikologi massa ya, mass psychologian ya, psikologi orang banyak berlaku. Menular bro, bukan hanya kebaikan, keburukan itu menular ya. Saya berharap aparat tidak hanya menjadi penonton ya. Jangan memancing rakyat Indonesia ini mengadopsi gerakan masyarakat Nepal gitu loh. Itu sangat berbahaya sekali ya. Selain itu ada kabar juga dari Jokowi yang siap mendukung Prabowo 2 periode. Keren. Sudah bisa ditebak ya, kaum pembenci pada kelojotan, bahkan tidak sedikit yang stroke massal. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN, bener nggak? Bener nggak? Salah. Karena Jokowi. Itu tolol. Punya otak gitu. Astaga. Aduh. Gimana gini nih teman-teman ya. Tapi saya masih sedikit bersyukur ya, karena tadi kita dengar bareng-bareng ketika si roti gulung bertanya gitu kan. Intinya bangsat nggak, bener nggak? Ada yang mengatakan tidak gitu ya. Ada yang mengatakan tidak tadi. Tetapi kemudian disambung lagi oleh si roti gulung dan menghardik yang mengatakan tidak dengan kata-kata tolol ya. Ini disampaikan di hadapan para mahasiswa
Ini racun sekali teman-teman ya, racun di atas racun ya. Kalau racun itu hanya membunuh 1-2 orang yang meminumnya, tetapi apa yang disampaikan oleh si roti gulung ini racun bagi generasi bangsa dan negara. Saya berharap aparat tidak hanya menjadi penonton, jangan tunggu rakyat bertindak sendiri seperti rakyat Nepal ya. Lanjut. Kemarin dari relawan Barajibo sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak ini, apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Wow, mantap Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak, ya kan, bahagia di masa setelah menjabat sebagai presiden ya. Mudah-mudahan cita-cita Bapak terkait bangsa dan negara ini bisa tercapai ya, karena pasti rakyat yang merasakannya, ya kan. Waduh, udah intinya semangat Pak Jokowi ya. Kami Ternak Mulyono tetap berada di belakang Anda. Selama Anda benar, kami akan mendukung Anda habis-habisan. Mantap. Lanjut. Jokowi arahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo mau 2 periode silahkan. Silahkan monggo. Tapi tolong jangan bawa Gibran. Tolong ya Pak ya. Prabowo 2 periode oke, tapi tolong jangan bawa Gibran. Nggak sanggup. Aduh, siapa ini teman-teman ya? Beda pendapat boleh lah ya, gak ada yang mempermasalahkan ya kan. Cuma ya janganlah ibaratnya itu merespon Jokowi secara kurang baik ya kan, dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak beretika, melanggar norma-norma, melanggar aturan, melanggar nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, begitu ya. Kalau misalnya Abah ingin kalian calonkan pada tahun 2029, ya monggo, ya kan, terserah, ya kan. Kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu bukanlah dosa, ya. Lanjut. Aduh, Jokowi ini memang benar-benar orang yang haus kekuasaan. Coba, Jokowi ini mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi ini takut kalau Gibran dibuang oleh Prabowo. Makanya Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu kata para pembenci. Kemarin Pak Jokowi difitnah, katanya mau memisahkan Prabowo dan Gibran, mau menggudeta Prabowo. Terus sekarang giliran Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode, salah juga. Katanya takut anaknya disingkirkan. Kalian itu mbok dibuka matanya. Jangan selalu fitnah, jangan selalu menjelek-jelekan orang. Perasaan Pak Jokowi itu ngapa aja mesti disalahkan. Anak kucing kalian mati ketabrak mobil juga tetap yang disalahkan Jokowi. Ya. Pasti banyak sekali narasi yang dikembangkan gitu ya, untuk ya mereduksi, untuk pokoknya menjatuhkan reputasinya Jokowi lah, yang katanya haus kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu adalah bentuk kekecewaan mereka, karena kalau Pak Jokowi ini terus mendukung Prabowo selama 2 periode, mereka nggak bisa mendekat kepada Prabowo, itu persoalannya. Tetapi Prabowo juga bisa mikir, kalau dia nggak mendekat dengan keluarga Jokowi, ya kan, dia nggak bakal bisa menjadi presiden, apalagi untuk periode kedua. Iyalah, biarin aja lah mereka menggonggong. Aduh, kelojotan dah kalian. Lanjut. Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Prabowo Gibran 2 periode.
Kalau para ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka hakul yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan Ketua Umum Relawan Barajepe atau yang sering juga disebut sebagai Barisan Relawan Jokowi Presiden, beberapa hari yang lalu mengaku mendapatkan arahan dan mendapatkan mandat dari Jokowi untuk mendukung duet Prabowo Gibran untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang hari ini cukup viral, cukup happening, dan tentu saja paling banyak mendapatkan pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Kenapa ini terjadi? Ya ini tentu karena Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Dan ternyata per hari ini kita membaca media-media mainstream, khususnya media online, menyebut bahwa Jokowi juga mengkonfirmasi, Jokowi juga mengamini, Jokowi juga mengiyakan bahwa sejak awal sebenarnya Jokowi itu sudah sangat mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk dibicarakan hari ini sebagai kontribusi kira-kira apa yang menarik untuk diperbincangkan. Ketika ada relawan politik identik dengan Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi mengafirmasi itu sebagai sebuah usulannya, tentu adalah isu-isu yang terkait dengan politik. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya secara alamiah, politik di Indonesia itu apa yang disebut oleh Laswell sebagai politik soal how to get the power. Politik kita itu sederhana untuk mendapatkan kekuasaan. Baru selesai dilantik, baru selesai mendapatkan kekuasaan, sudah berpikir bagaimana memenangkan pertarungan. Bagaimana misalnya bicara tentang pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia itu perkara biasa. Inilah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya lumrah, karena secara prinsip, jangankan hari ini bicara tentang proposal duet ini 2 periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024 yang lalu, setelah para menteri dilantik, kira-kira begitu, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029, di kita itu dianggap wajar sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik, mengonsolidasi barisan-barisan yang bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan politik. Meski pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak yang kontra ya, dan bahkan agak sedikit keras. Ini belum ngapa-ngapain kok sudah bicara tentang 2 periode. Tunjukkan dulu, wujudkan dulu kira-kira apa visi misinya yang belum direalisasikan. Soal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan seterusnya. Itu dulu yang kemudian direalisasikan. Kalau sudah terwujud, kalau sudah tercapai, barulah kemudian bicara tentang proposal 2 periode. Bolehlah bicara apapun kalau memang visi misi dan janji politiknya itu memang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Tanpa itu semua, maka yang dilihat oleh publik hanyalah semacam orientasi kekuasaan yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan membuktikan kinerja. Intinya bagi pihak yang kontra, kerja dulu, buktikan dulu, baru kemudian bicara tentang 2 periode dan 2 periode, bukan yang lainnya. Inilah yang saya sebut bahwa terjadi dan pro kontra, ada yang pro dan ada kontra dalam konteks proposal politik 2 periode duet Pak Prabowo dan Gibran. Itu adalah hal lumrah di negara kita tentu saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, apakah Pak Prabowo dan Gibran bisa duet kembali untuk yang kedua kalinya di 2029? Ini domain elit. Kalau elit bersepakat, siapakah elit itu? Adalah ketua umum partai yang akan mendukung pasangan ini. Kalau semua ketua umum partai bersepakat untuk mendukung proposal 2 periode Prabowo dan Gibran, sekeras apapun protes, sekeras apapun penolakan itu muncul, jadi ini barang akan maju untuk yang kedua kalinya. Begitupun sebaliknya, kalau para ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka hakul yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik,
Siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju pilpres, ada calon 1, calon 2, dan calon 3. Eksekutornya adalah rakyat. Apakah yang akan dipilih calon 1, calon 2, dan calon 3? Tapi dalam konteks siapa yang akan maju, wakilnya siapa, itu nanti dulu. Rakyat tidak dilibatkan. Yang menentukan faktor determinan dan menjadi veto player adalah elit-elit kunci yang ada di partai politik. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan sederhana, apakah proposal 2 periode Prabowo dan Gibran itu akan bisa terwujud ataupun tidak? Tunggu. Apakah elit-elit, terutama ketua umum partai, akan menyetujui ini ataupun tidak? Kalau setuju, jadi ini barang. Tapi kalau elit partai ini nolak, maka barang ini akan bubar jalan. Mungkin pecah kongsi dan mungkin akan berjalan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Itu yang saya sebut sebagai domain yang kedua. Yang ketiga yang menarik, kalau kita bicara tentang pilpres di 2029, saya kira kalau kita bicara tentang pilpres sudah selesai, terutama calon presidennya, yaitu ketika Prabowo Subianto diusulkan maju kembali oleh Gerindra di 2029, ini sudah hampir bisa dipastikan pemenang presidennya siapa? Ya Pak Prabowo. Kenapa begitu? Tentu argumen historiknya sederhana. Ada kecenderungan di negara ini, kalau presiden petahana, presiden yang sedang berkuasa, maju untuk yang kedua kalinya, merem saja, dia cenderung untuk memenangkan pertarungan. Karena presiden petahana itu punya segala-galanya. Dia punya resource, punya jaringan, punya networking, punya dukungan yang berlimpah, popularitas, elektabilitasnya, semuanya all in. Sudah dimiliki oleh sang presiden petahana. Maka wajar kalau kemudian ada yang kemudian menyebut di 2029 ketika Prabowo maju kembali, tak akan ada lawan tanding yang mampu melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo. Wajar jika di 2029 nantinya itu hanya dianggap sebatas seremonial dalam konteks calon presidennya. Yang justru ramai itu adalah kira-kira siapa yang sangat layak dan sangat pantas untuk bisa mendampingi Pak Prabowo. Apakah Gibran Rakabuming Raka seperti yang diusulkan oleh relawan Barajepe, atau seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi, ataukah justru figur-figur lain, terutama ketua umum partai ataupun menteri-menteri yang dinilai potensial untuk bisa mendampingi Pak Prabowo? Siapakah ia? Apakah AHY, apakah Zulkifli Hasan, apakah Muhaimin Iskandar, apakah Bahlil, apakah Erick Thohir, ataukah siapapun punya kesempatan untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo? Itulah yang saya sebut. Kalau kita bicara tentang pilpres di 2029, justru kursi panasnya adalah soal siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto, bukan soal siapa capresnya. Saya kira kalau soal capresnya ini sudah digembok. The one and only hanyalah Pak Prabowo Subianto yang menurut saya per hari ini nyaris tanpa lawan tanding dan hampir bisa dipastikan akan memenangkan kembali pertarungan politik nantinya. Tapi kalau bicara tentang wakil presiden, nanti dulu ini ramai. Betul bahwa Barajepe mengusulkan Mas Gibran untuk bisa mendampingi Prabowo, semacam duet 2 periode. Tapi apakah orang seperti AHY, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian Erick Thohir, kemudian Bahlil, kemudian Muhaimin, dan ketua umum partai yang lain tidak minat, ataupun Puan Maharani atau siapalah? Apakah mereka tidak minat? Tentu minat. Karena minat, pastinya mereka-mereka itu akan mengerahkan segala cara untuk mendapatkan posisi bisa berdampingan dengan Pak Prabowo. Apa cara-cara yang akan mereka lakukan? Ya melobi, meyakinkan, memastikan bahwa ketika mereka berhasil untuk bisa berdampingan Prabowo, akan memberikan dukungan yang sangat total, akan mewujudkan visi misi dan janji kerja yang sangat mantap, terutama merealisasikan hal-hal yang selama ini mungkin belum tuntas ya tuntas-tuntasnya. Itulah yang saya sebut di 2029 kursi panasnya adalah wakil presiden. Jadi Mas Gibran rasa-rasanya akan begitu banyak mendapatkan saingan-saingan yang sangat dahsyat. Tidak mudah tentu saja. Kenapa? Menjadi persaingan yang cukup luar biasa. Ada satu keyakinan, siapapun dia yang bisa mendampingi Pak Prabowo di 2029, maka sangat mungkin dia akan menjadi presiden 5 tahun setelahnya. Itulah yang saya sebut sebagai kursi panas. Kenapa begitu? Karena kalau ia bisa berhasil menjadi wakil presidennya Pak Prabowo di 2029, dia punya segala-galanya juga. Dia punya keterkenalan, dia punya popularitas, dia punya elektabilitas, dia punya resource, punya networking, punya resource ekonomi, punya jejaring baik ke dalam ataupun luar yang bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan politik.
Jadi bagi saya perebutan nomor 2 atau perebutan orang nomor 2 yang bisa mendampingi Pak Prabowo ini bukan hanya soal 2029, tapi hanya soal bagaimana 5 tahun yang akan datang. Berhasil dia menjadi pendamping Pak Prabowo, jadi calon wakil presiden, menjadi wapres, bisa dipastikan sangat mungkin dialah yang kemudian akan menjadi presiden-presiden selanjutnya. Menarik bukan politik kita? Ya menarik, sangat menarik. Politik kita itu hebat. Belum selesai misalnya pertarungan politik, baru ini usia pemerintahan 10 bulan, tapi sudah mulai bicara tentang 5 tahun yang akan datang, soal siapa yang akan maju, apakah duet 2 periode ataukah tidak 2 periode, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah yang seringkali disebut oleh para netizen dan kelompok-kelompok kritis. Kalau kita mau jujur, sebenarnya politik kita di Indonesia per hari ini adalah politik yang wajahnya sangat didominasi oleh hasrat orientasi kekuasaan, ketimbang misalnya membuktikan kinerja. Kalau kita mau jujur, kelompok-kelompok aktivis, para peneliti bagian demokrasi lalu bicara tentang kerja dulu dong, buktikan dulu dong. Kalau sudah terwujud, kalau sudah terbukti, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, tidak ada kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, bolehlah bicara tentang periode-periode semacam ini. Tapi apa boleh dikata, di kita sekalipun Belanda masih jauh, usulan untuk menduetkan 2 sosok penting ini 2 periode sudah mulai bermunculan. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah duet ini akan terwujud ataupun tidak? Nanti kita tunggu. Karena inilah yang saya kira akan menjadi isu politik yang menarik di masa-masa yang akan datang. Salam politik Syaun-Syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan adalah pernyataan dari siapa? Lupa saya. Pokoknya politik Syaun-Syaun itu. Ya. Seorang apa namanya, yang tukang survei itulah, apa namanya itulah pokoknya. Dan barusan kita sudah mendengarkannya cukup panjang ya. Saya no comment lah 11 menit karena sudah kita sama-sama mendengarnya. Biarlah teman-teman yang mengomentarinya di kolom komentar, begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.